Pada September 2021 lalu, Rusia menggelar latihan perang besar-besaran bersama Belarusia. Latihan yang digelar pada tanggal 10 hingga 16 tersebut dikenal sebagai Zapad, diartikan sebagai barat dalam bahasa Rusia. Zapad 2021 dimaksudkan untuk menguji kemampuan negara itu untuk berperang dengan NATO di wilayah baratnya. Rusia bahkan mengklaim latihan tersebut melibatkan 200.000 tentara, 80 pesawat dan helikopter, 290 tank, serta 15 kapal angkatan laut. Sementara itu, kita bisa melihat ke belakang pada Zapad 2017 yang disebut tidak lebih dari persiapan untuk operasi kontra teror. Bagaimana tidak, latihan yang seharusnya hanya menampilkan 10.000 personel berubah menjadi 100.000. Semacam invasi tiruan yang kuat ke Eropa Timur dengan satu pesan yang jelas. Kekuatan militer Rusia telah kembali. Dari sini muncul sebuah asumsi. Apa iya Rusia ingin menyampaikan maksud kesiapan mereka untuk berperang? Dan hari ini kita melihat skenario yang sangat menakutkan. Ya, apalagi kalau bukan invasi Rusia ke Ukraina. Karena itu, data fakta akan hadir dalam pembahasan apakah Rusia benar-benar bisa menyerang Eropa? Menggeliat di bawah Putin. Jauh sebelum hari ini, mari kita menuju puing-puing keruntuhan Uni Soviet. Ya, ketika Uni Soviet runtuh, Rusia juga mengalami kelesuan. Sebagai motor dari persekutuan tersebut, wajah Rusia kehilangan warisan akan karakteristik tokoh, angkuh, dan kepercayaan diri tinggi yang disegani lawan. Militer Rusia juga berhenti berkembang. Dan meskipun tetap menjadi kekuatan yang cukup besar, kesiapan dan kemampuannya hampir tidak ada lagi. Hingga pada akhirnya negara tersebut menunjukkan geliatnya di bawah kekuasaan Vladimir Putin. Majalah Forbes bahkan menempatkan Putin sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia tahun 2013, menggeser Presiden Amerika Serikat Barack Obama, sementara Presiden China Xi Jinping menempati peringkat ketiga. Sumpah Putin untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan militer Rusia berpuncak pada dorongan modernisasi selama 10 tahun yang telah membuahkan hasil besar. Tank dan pesawat tempur baru dihadirkan yang secara signifikan meningkatkan kemampuan militer Rusia baik di darat maupun udara. Namun sejauh ini, kelemahan armada yang mencolok menjadi keterbatasan mereka dalam perang Eropa. Di sisi lain, Rusia secara dramatis juga meningkatkan kemampuan logistiknya, di mana unit transportasi jalan berat telah mengurangi ketergantungan Rusia pada transportasi kereta api untuk membawa tanknya ke garis depan. Mengingat jalur kereta api secara alami menjadi target utama untuk pengumuman NATO, satu hal lainnya yang membuat Rusia unggul adalah keberadaan platform anti-udara berbasis darat, yaitu sistem S-500. Oleh Putin, S-500 disebut sebagai penangkal terhadap senjata hipersonik masa depan negara lain. Ini adalah versi lanjutan dari S-400 dengan jangkauan hingga 400 km yang selesai uji coba pada tahun 2021. Pengenalan S-400 dan penyebaran sistem pertahanan anti-udara S-500 di masa depan telah memberikan perhatian serius bagi para perencana perang NATO. Nah, dari kemajuan investasi logistik, unit pertahanan udara yang mematikan, hingga kekuatan rudal nuklir yang ditingkatkan, membuat kita sampai pada hal yang mencengangkan. Rusia sedang mempersiapkan dan sangat mungkin sepenuhnya siap dalam militer untuk invasi Eropa Timur. Jadi, bisakah mereka benar-benar melakukannya? Mengutip Global Firepower atau GFP pada tahun 2022, kekuatan militer Rusia berada di peringkat kedua. Sementara NATO dengan kepemilikan anggota yang banyak sudah pasti punya kekuatan yang sangat mumpuni. Perbandingan jumlah personel Rusia NATO adalah 1:2, di mana Rusia memiliki 850.000 personel aktif. NATO juga mempertahankan angkatan udara melalui 13.000 pesawat tempur, pemogokan, dan pengebom. Sementara Rusia memiliki lebih dari 4.100 pesawat terbang dengan 772 pesawat tempur.